Pemirsa, polisi memperpanjang sistem one way dan ganjil genap mulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kalikangkung. Awalnya sistem one way disertai ganjil genap berlaku hari ini mulai pukul 7 pagi hingga 0 waktu Indonesia Barat. 00 waktu Indonesia Barat maksud kami. Namun karena masih tingginya arus mudik, maka polisi mengambil diskresi dengan memperpanjang waktu pemberlakuan one way hingga pukul 8 pagi besok. Sementara hingga malam ini belum ada antrean kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Sistem kontraflow berlaku dari kilometer 47 sampai gerbang tol Cikampek Utama, kilometer 70. Pemirsa, kini kita akan pantau kembali kondisi terkini sejumlah titik arus mudik, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalijati, dan gerbang tol Kalikangkung. Kita akan menuju ke Cikampek Utama terlebih dahulu. Ada rekan kami, Yasmin Atania. Yasmin, bagaimana arus kendaraan malam hari ini di sana? Baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama 1, kilometer 70, tempat saya melaporkan saat ini terpantau ramai lancar. Terkait dengan perkembangan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengurai kepadatan para pemudik adalah yang dengan menerapkan sistem one way yang diiringi dengan ganjil genap yang mulai diberlakukan dari kilometer 72 ruas tol Jakarta Cikampek hingga menuju ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 Semarang. Adapun ini masa pemberlakuannya diperpanjang oleh pihak kepolisian dikarenakan diprediksi masih akan ada sebanyak 211.000 pemudik atau masyarakat yang baru saja hendak melakukan perjalanan mudik, dan diperpanjang hingga pukul 8 esok pagi. Setelah itu nantinya selama 2 jam akan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu, dan dari pukul 10 hingga pukul 16 esok akan dinormalkan kembali, sehingga bagi masyarakat yang hendak berkendara dari arah Jawa ke Jakarta dapat kembali menggunakan jalur tol. Kemudian yang kedua adalah penerapan kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek hingga menuju ke tempat saya berada saat ini, yakni di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama 1. Adapun penerapan kontraflow ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di jalur arteri Pantura yang hendak mengarah ke Jakarta. Selain itu juga untuk mengkoordinir kendaraan dari arah Bandung yang menggunakan tol Cipularang yang mengarah ke Jakarta. Dan sejauh ini berdasarkan informasi dari pihak Jasa Marga, dari tanggal 22 hingga 28 April ini sudah ada sebanyak 372.048 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Abraham. Baik, terima kasih Yasmin Atania. Kita menuju ke gerbang tol Kalijati, Subang, Jawa Barat bersama rekan kami Rizka Dior. Rizka, bagaimana aktivitas arus mudik di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Memang benar seperti yang tadi sudah Abraham mengatakan bahwa memang menjelang malam ini tidak ada kepadatan volume kendaraan yang terlalu signifikan di sejumlah ruas jalan tol. Dan memang bahkan menurut pemantauan kami sejak sore hingga malam hari ini di salah satu ruas jalan tol Cipali Palimanan atau tepatnya di gerbang tol Kalijati kilometer 98, kami tidak melihat adanya volume peningkatan kendaraan yang terlalu signifikan. Namun memang menurut informasi yang kami dapatkan dari Satuan Polres Subang juga memang sempat mengatakan bahwa gerbang tol Kalijati ini juga menjadi salah satu gerbang tol alternatif atau pengalihan bagi kendaraan pribadi yang melintas di sini yang hanya sekedar dijadikan untuk tempat beristirahat sejenak ataupun mengisi bahan bakar, yang dimana selanjutnya mobil kendaraan pribadi ataupun yang masih didominasi oleh mobil pengangkut sembako ini akan kembali berputar balik untuk menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek menuju Trans Jawa. Dan memang menurut informasi dan data yang kami dapatkan pula dari Polres Subang yang berjaga di gerbang tol ini, sempat dikatakan memang untuk setiap harinya gerbang tol Kalijati sendiri memang sepi dari kendaraan yang berlalu lalang di sini. Setiap harinya kira-kira hanya sekitar 300 kendaraan saja yang berlalu lalang di sini, meskipun pada hari pertama kemarin prediksi arus mudik sempat mengalami satu kali peningkatan, yakni sebanyak 600 kendaraan. Dan apabila memang diberlakukan sistem one way atau satu arah, gerbang tol Kalijati ini juga akan ikut memberlakukan aturan tersebut. Abraham.
Baik, terima kasih Rizka Dior. Selanjutnya kita akan menuju ke Wisnu Wardana di gerbang tol Kalikangkung. Wisnu, bagaimana penumpukan arus mudik maksud kami, penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung? Apakah padat? Ya, Abraham, terima kasih. Dari pantauan dapat saya laporkan bahwa keadaan di belakang saya, tepatnya di gerbang tol Kalikangkung Semarang, saya pantau ramai lancar. Sempat tadi terjadi kepadatan volume kendaraan menjelang buka puasa sekitar pukul 17. Namun hingga saat ini kondisi ramai lancar. Abraham. Ya. Apakah ada mekanisme yang disiapkan oleh petugas jika terjadi penumpukan kendaraan sewaktu-waktu? Petugas dari Ditlantas Polda Jawa Tengah menerapkan one way tanpa batas. Maksudnya dalam arti durasi tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam hal ini hari Jumat pukul 7 pagi hingga pukul 00 nanti akan diteruskan durasinya hingga arus kembali normal. Abraham. Terakhir, apa yang penting untuk diantisipasi para pemudik yang akan melintas tempat Anda melaporkan? Ya, untuk bagi pemudik, petugas mengimbau untuk memanfaatkan rest area yang tersedia di tol sepanjang jalur tol Pantura ini, Abraham. Terima kasih Wisnu Wardana, laporan Anda langsung dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada dua rekan kami, Rizka Dior dan Yasmin Tania, sudah melaporkan juga untuk iNews Prime. Pemirsa, imbauan mudik lebih awal dan rekayasa lalu lintas belum mampu mencegah kepadatan arus mudik. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di ruas arteri dekat gerbang masuk tol. Sejumlah pemudik bersih tegang dengan petugas di tol Cipularang, tepatnya di dekat gerbang tol Kaliurip Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka emosi karena terjebak dalam kemacetan panjang yang diduga terjadi akibat pemberlakuan sistem satu arah atau one way. Kemacetan panjang juga terjadi pada jalan arteri menuju gerbang tol Cikampek sepanjang 5 km. Kemacetan disebabkan penutupan gerbang tol pada pelaksanaan sistem one way untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di sepanjang Pantura Plumbon hingga Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang. Ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta berjalan merayap dengan kecepatan 10 km per jam. Arus bahkan sesekali terhenti karena dampak sistem satu arah dan rekayasa arus lalu lintas di Simpang Palimanan. Sistem one way, kontraflow hingga ganjil genap sejatinya disiapkan untuk mengurai kemacetan. Namun nyatanya kemacetan tetap saja terjadi. Imbauan pemerintah untuk mudik lebih awal pun tak mampu memuncak konsentrasi warga agar tidak mudik di waktu yang bersamaan. Seberapa efektif sistem one way, kontraflow maupun ganjil genap mencegah kepadatan arus mudik? Bagaimana antisipasi yang harus dilakukan di tengah puncak arus mudik yang terjadi? Kita bahas bersama dengan Bu Ellen Tangkudung, pengamat transportasi. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ellen. Selamat malam. Ya, Bu Ellen, dari berbagai mekanisme yang disiapkan, jauh-jauh hari begitu, Anda melihat apakah ini sudah sepadan dan sudah berjalan sebagaimana mestinya? Kalau kita lihat di lapangan sih tidak seperti itu, Bu. Komentar Anda? Iya, kalau kita lihat dari media juga yang saya amati, itu memang dipersiapkan dengan semua stakeholder terkait dengan mudik, dan disiapkannya lebih fokus kepada jalan tol di arah Pulau Jawa, gitu ya. Sehingga sampai saat ini satu arah atau kontraflow itu berhasil mengalirkan lalu lintas ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Itu terjadi kan, kita lihat. Tetapi ternyata ada perjalanan-perjalanan yang bukan lewat tol ke arah
yang kita sering dengar gerbang tol Kali Kangkung itu, tapi ke arah Merak. Nah, ini yang saya tidak juga melihat ada persiapan untuk rekayasa lalu lintas. Tapi memang kalau ada volume lalu lintas yang sangat tinggi, memang kalau orang marah bahwa itu macet ya bagaimana ya, karena memang kapasitas jalan kan juga terbatas. Iya. Ya, tapi kan berbicara soal persiapan kan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari soal izin untuk mudik dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lihat ada berbagai mekanisme yang juga sudah disiapkan. Masalah terbesarnya menurut Anda di mana, Bu Ellen? Masalah terbesarnya adalah volume lalu lintasnya. Jadi kendaraan yang keluar dalam waktu yang sama itu banyak sekali, ya, terutama yang kita lihat di jalur-jalur yang tidak ada rekayasa lalu lintasnya, seperti ke Merak itu, ya. Memang kan kapasitas kapal, kalau dilihat dari persiapan, kapasitas kapal itu cukup banyak yang disiapkan, ya. Tetapi lebih banyak lagi orang yang mau naik. Kan nggak mungkin memaksakan kapal itu diisi oleh kendaraan yang lebih, pasti akan terbatas gitu. Jadi demi keselamatan ya tidak boleh lebih. Nah, pada waktu yang bersamaan aliran lalu lintas itu tinggi sekali. Jadi menurut saya sih lebih banyak karena pada waktu yang sama orang mudik ini yang sama. Kalau diperhatikan harusnya rencananya kan harusnya malam ini terjadi puncak. Puncak. Ya, tetapi karena dihimbau untuk jalan lebih awal, maka dari kemarin dan hari ini juga itu sudah terjadi puncak kalau menurut saya, atau puncaknya panjang. Tapi kan kita lihat sekarang ini sebenarnya sih sudah orang sudah mulai mudik dari 2 hari yang lalu gitu. Iya, ya harapannya semoga akan ada solusi yang lebih baik ke depannya, karena masih ada beberapa waktu ke depan kita akan lihat terus mudik, termasuk yang sudah di jalan saat ini nampaknya memang harus banyak-banyak sabar, begitu ya. Terima kasih Bu Ellen atas waktu Anda. Cari informasi. Cari informasi sebanyak-banyaknya kalau mau keluar dari rumah untuk mudik itu, supaya tahu kalau lagi macet ya jangan jalan dulu gitu. Terima kasih Bu Ellen atas waktu Anda berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pemirsa, tak hanya di jalur Pantura, kemacetan juga terjadi di jalur selatan. Seperti apa suasana terkini dari jalur selatan? Kami akan kembali usai jeda berikut ini.